Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terlebih kita ada di tempat kami yang ada di tempat ini, tim sarapan. Kami berada di Kawawurung, yaitu di letak Gunung Ijen ya Bapak Ibu Saudara. Yang saya merasa ini adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk melakukan sarapan pagi. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara. Saya yakin hari ini kita semuanya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kita selalu menikmati makanan-makanan rohani yang selalu menguatkan, yang selalu membawa kita untuk kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita lewati hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tentunya kita diisi dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang makanan yang menguatkan, makanan yang menghiburkan, makanan yang menjadi penolong bagi kita. Bukan hanya makanan secara jasmani, tetapi bagaimana Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan, sarapan firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema yaitu makanan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita mengenal satu jenis makanan atau minuman yaitu kopi ya Bapak Saudara ya. Nah, kopi ini adalah minuman yang sangat digemari oleh hampir seluruh penduduk dunia ya Bapak Saudara, karena di saat kita meminum kopi ini kita akan merasakan sebuah sensasi dari kopi ini. Saya tahu karena di dalam kopi ini mengandung salah satu zat selain dari mineral, karbohidrat, lemak, ada satu zat yaitu kafein ya Bapak Saudaranya. Seseorang yang sudah meminum kopi baik di pagi hari sebelum beraktivitas, menjalankan aktivitasnya akan merasakan sensasi kesegaran ya. Karena saya tahu bahwa dari hal-hal yang saya baca, hal yang saya peroleh, kandungan kafein ini di saat kita minum kopi, bahwa kopi ini, kafein ini yang kita minum, dari kopi yang kita minum ini ya, dia akan merangsang susunan saraf pusat dari manusia sehingga kopi yang kita minum ini akan memberi efek yaitu menyegarkan, menyenangkan, memberikan rasa yang fresh, menyenangkan ya Bapak Saudara. Makanya kita bisa bergairah di saat kita meminum kopi ini. Dan banyak orang di saat dia menghadapi masalah, memecahkan masalah, untuk menghadapi persoalan-persoalan, mereka salah satunya yaitu harus meminum kopi, karena kopi ini memberikan efek atau dampak yang menurut mereka sangat luar biasa, bisa memberikan kekuatan yang baru. Puji Tuhan, itu adalah makanan, minuman secara jasmani yang kita makan ya Bapak Saudara, yang kita minum, yang dapat memberikan efek atau dampak yang menyenangkan, dampak yang menyegarkan, dampak yang membuat kita fresh, dan kita bisa melakukan atau memberikan aktivitas yang lebih dari apa yang kita pikirkan dari dampak minuman kopi, karena mengandung kafein ini yang bisa membuat kita merasa fresh ya Bapak Saudara ya. Tetapi pagi hari ini yang perlu saya ingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus pun juga memberikan penolong yang lain kepada kita, penghibur yang lain kepada kita, yaitu Roh Kudus. Apakah saat pagi hari ini, di saat kita menghadapi masalah, melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, hari-hari ke depan, apakah kita sudah ingat akan peran dari Roh Kudus? Tadi peran kopi yang kita minum itu akan memberikan dampak yang menyenangkan, dampak yang menguatkan,
dampak yang membuat kita fresh. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita yaitu Roh Kudus sebagai penolong yang dapat menguatkan kita, memberikan kita merasa mampu, memberikan rasa kita senang, memberikan rasa kita fresh dan segar untuk kita melawan atau melewati hari-hari yang kita lewati. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sini dikatakan ayat yang sangat umum, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada penekanan di saat kita dipenuhkan dan kita menerima kuasa. Di saat kita dipenuhkan, maka kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Dan ada lagi lebih penekanan, kita akan menjadi saksi Tuhan, menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, ada makanan secara jasmani yang bisa memberikan efek baik pada kita. Juga ada perkara rohani, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang memberikan dampak yang sangat luar biasa, yaitu kita akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita. Roh Kudus adalah penolong yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di surga untuk menyertai hidup kita di muka bumi ini ya Bapak Saudara ya. Kita membaca di 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Harusnya kita mengetahui bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dan Roh Kudus itu adalah tinggal di dalam kehidupan kita. Kita harus mengetahui ini Bapak Saudara ya. Dan kita tahu sebenarnya di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi persoalan yang lain, harusnya bukan hanya makanan, minuman secara jasmani seperti kopi tadi, tetapi kita harus mengundang Roh Kudus itu menyamah, melawat kita. Karena di saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu akan memberikan dampak, yaitu kita memiliki kuasa. Puji Tuhan, kalau kopi tadi yang kita minum memberikan dampak menyenangkan, memberikan dampak orang kita memiliki rasa fresh, memberikan kekuatan, memberikan kita rasa mampu untuk memiliki ide-ide yang baru. Tapi kita juga harus tahu bahwa Roh Kudus yang kita terima, yang melawat hidup kita, juga akan memberikan dampak kepada kita. Salah satunya Bapak Saudara ya, Roh Kudus itu adalah sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah penolong, dan arti kata penolong adalah menolong kita dalam segala hal di bumi ini. Hari ini kalau kita menghadapi masalah, kita tidak perlu khawatir. Kalau kita merasa secara manusia kita tidak mampu melewati hari ini, kita tidak perlu tidak perlu khawatir, karena kita memiliki Roh Kudus. Hanya satu, kiranya kita mau mengundang Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Kita harus minum Roh Kudus yang memberikan penolong kepada kita. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kita hingga sampai selama-lamanya Bapak Saudara ya. Memberikan penolong kepada kita di muka bumi ini, yaitu Roh Kudus. Kita tidak sendirian, dan kita harus mengetahui bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dan Roh Kudus itu bertinggal diam di dalam kehidupan kita. Yang kedua, peran dari Roh Kudus adalah Dia sebagai penghibur. Ya Bapak Saudara, sebagai penghibur. Roh Kudus adalah roh penghibur, dan artinya penghibur itu adalah benar-benar yang menghibur hidup kita, yang memberikan rasa sukacita, yang memberikan rasa menyenangkan, membuat kita ketawa, membuat kita damai sejahtera, membuat kita
merasa senang untuk melewati hari-hari kita walaupun banyak hal dan tantangan kita hadapi. Tetapi di saat kita mengundang Roh Kudus menjamah hidup kita, mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, kopi yang kita minum memberikan efek dan dampak menyenangkan. Roh Kudus yang melawat kita memberikan dampak, Dia akan menyegarkan hidup kita, membuat kita tersenyum, membuat kita ketawa, membuat kita mampu untuk melewati dan melawan apa yang menjadikan persoalan hidup kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat ke-7. Puji Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur. Yang ketiga, yang terakhir, tentunya banyak hal-hal lagi peran dari Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus memberikan kemampuan, memberikan kekuatan di saat kita lemah, di saat kita sakit, di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak mampu, secara manusia kita tidak mampu untuk mengerjakan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, secara pribadi, dalam keluarga. Tetapi harus kita ingat, di saat kita mengundang Tuhan Yesus, Roh Kudus menyamai hidup kita. Roh Kudus itu memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Seperti yang di dalam Sakaria dikatakan, Sakaria 4 ayat ke-6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan Roh Kudus. Itu yang memampukan, Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, kita harus mengenal Roh Kudus, kita harus mengetahui bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita, di dalam tubuh kita sebagai bait Allah. Dan mari di saat kita menghadapi apapun, bukan hanya makanan secara jasmani yang kita makan untuk menyegarkan, menguatkan kita, tetapi bagaimana Roh Kudus itu melawat, Roh Kudus itu menjamah, Roh Kudus itu sebagai penolong, Roh Kudus itu sebagai penghibur, Roh Kudus itu sebagai kekuatan dalam hidup kita untuk kita mampu menghadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara. Saya percaya hari ini dengan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kita akan lewati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita selalu mengundang Roh Kudus setiap hari, setiap saat kita meminum Roh Kudus yang akan memenuhi hidup kita. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.